Tidak seperti beberapa pembunuh berantai lain yang memiliki tipe atau kriteria tertentu akan korbannya, tetapi lain hal dengan seorang pembunuh berantai yang satu ini. Ia akan membunuh siapa saja para korban yang berada di hadapannya tanpa pandang bulu. Ia akan membunuh pria maupun wanita, tua maupun muda. Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1960, Richard Ramirez dibesarkan di El Paso, Texas. Semasa kecilnya sang ayah sering sekali melecehkannya secara fisik hingga ia mengalami cedera kepala yang sangat parah. Untuk menghindari ayahnya yang kejam, Ramirez menghabiskan banyak waktu dengan sepupunya yang lebih tua bernama Miguel yang merupakan seorang veteran Vietnam. Sayangnya pengaruh Miguel tidak jauh lebih baik daripada pengaruh ayahnya. Selama berada di Vietnam, Miguel telah memperkosa, menyiksa dan bahkan memutilasi beberapa wanita Vietnam. Bahkan ia memiliki bukti foto untuk membuktikannya dan menunjukkan foto-foto itu kepada Ramirez. Ketika Ramirez baru berusia 13 tahun, ia menyaksikan sepupunya itu menembak mati istrinya sendiri. Tak lama setelah penembakan itu, Ramirez mulai berubah dari seorang anak laki-laki yang sering dilecehkan menjadi seorang pecandu narkoba yang keras dan pemarah. Karena dinyatakan gila, Miguel berhasil bebas dari dakwaan atas pembunuhan yang dia lakukan terhadap istrinya. Hal itu membuat Ramirez terus berteman dengan sepupunya Miguel, yang membuatnya terobsesi dengan jenis kekerasan seksual dan fisik. Pembunuhan pertama Ramirez awalnya diyakini terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1984. Saat itu ia membunuh Jenny Vinchow yang berusia 79 tahun. Ramirez tidak hanya menikam dan melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya, tapi ia juga menggorok lehernya begitu dalam hingga kepalanya hampir putus. Beberapa waktu setelah Ramirez ditangkap pada tahun 1985, ia juga dikaitkan dengan bukti DNA atas pembunuhan seorang gadis berusia 9 tahun yang terjadi pada tanggal 10 April tahun 1984, yaitu beberapa bulan sebelum pembunuhan Vinchow. Pada tanggal 17 Maret tahun 1985, pembunuhan massal Ramirez dimulai dengan serangan terhadap Maria Hernandez di rumahnya. Meskipun Hernandez berhasil melarikan diri, teman sekamarnya Dale Okazaki tidak seberuntung itu. Malam itu Okazaki menjadi salah satu korban pembunuhan Ramirez. Sayang Ramirez masih belum selesai sampai di situ. Pada malam yang sama ia menembak dan membunuh korban lain bernama Tsai Lian Yu. Lebih dari seminggu kemudian, Ramirez membunuh Vincent Zazara yang berusia 64 tahun dan istrinya yang berusia 44 tahun yang bernama Maxine. Pembunuhan itu adalah awal Ramirez menetapkan killing mark miliknya, yaitu tembak dan bunuh suami, lalu serang dan tusuk istri. Dalam membunuh Maxine, Ramirez juga diketahui sempat mencongkel kedua mata korban. Selama berbulan-bulan Ramirez akan terus menguntit dan membunuh lebih banyak korban di California. Hal itu menimbulkan ketakutan warga di seluruh negara bagian. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang Ramirez adalah, ia akan membunuh siapa saja yang ada di depannya. Tidak seperti beberapa pembunuh berantai lain yang memiliki tipe atau kriteria tertentu akan korbannya, Ramirez tidak pandang bulu, ia membunuh pria maupun wanita dan memangsa korban baik tua maupun muda. Pada awalnya Ramirez hanya menyerang orang-orang di sekitaran Los Angeles, namun kemudian dengan brutalnya ia mulai memperluas korbannya hingga San Francisco. Karena kesadisannya media pun menjulukinya sebagai Night Stalker, karena ia membunuh setiap korbannya di malam hari. Dalam beberapa kasus, Ramirez juga diketahui sering meninggalkan simbol satanik di TKP. Ramirez akan mengukir pentagram ke tubuh korbannya. Tentu saja keberadaan Night Stalker yang menghantui malam-malam di Los Angeles, California, membuat warga risau untuk pergi keluar di malam hari. Terlebih bagi para wanita yang menyadari bahwa korban yang ditemukan diketahui dibuntuti, diperkosa dan kemudian dibunuh. LAPD sendiri diketahui menambah personel patroli mereka untuk menyisiri jalan-jalan di Los Angeles pada malam hari. Mereka bahkan menciptakan satuan tugas khusus, dan juga meminta bantuan FBI hanya untuk menemukan sang pelaku. Sementara itu, kecemasan publik begitu besar sehingga menyebabkan terjadinya lonjakan penjualan senjata, instalasi kunci alarm pencuri serta anjing penjaga. Tetapi pada bulan Agustus tahun 1985, Ramirez melakukan kesalahan yang menyebabkan dirinya ditangkap. Kala itu ia hendak menyerang salah satu rumah warga, entah bagaimana ia pun ketahuan oleh pemilik rumah dan kemudian melarikan diri.
Penghuni rumah yang mengejar Ramirez menggunakan senjata juga sempat melihat plat nomor kendaraan yang digunakan oleh Ramirez dan jejak kaki pelaku. Ia pun segera melaporkannya kepada petugas kepolisian. Polisi yang menerima laporan itu langsung datang ke TKP. Mereka mencocokkan jejak kaki dari sepatu tersangka dengan jejak kaki yang pernah ditinggalkan oleh Night Stalker di TKP lain. Setelah menemukan kecocokan, polisi pun mencari mobil yang dilaporkan plat nomornya dan mengidentifikasi mobil itu adalah milik Richard Ramirez. Kala itu mobil yang dimaksud sudah berpindah tangan, namun polisi berhasil mendapatkan sidik jari Ramirez, yang kemudian dapat dicocokkan oleh sidik jari yang ada di tubuh para korbannya. Untuk menguatkan dugaan polisi, beberapa korban selamat dan saksi didatangkan dan diminta untuk mendeskripsikan ciri-ciri tersangka kepada polisi. Akhirnya polisi tahu bahwa ciri-ciri pelaku dengan Richard Ramirez sangatlah cocok. Saat merilis wajah pelaku ke surat kabar, awalnya polisi khawatir bahwa ini akan memberi Ramirez kesempatan untuk melarikan diri. Namun nampaknya sang pelaku yang tidak terlalu suka membaca koran dan mungkin ia tidak akan menyadarinya. Secara kebetulan, kala itu Ramirez sedang melakukan perjalanan kembali ke Los Angeles ketika fotonya dirilis ke publik. Ia belum menyadari bahwa saat ia menginjakkan kakinya ke Los Angeles, sebagian warga sudah tahu kalau ia adalah sosok Night Stalker. Saat ia berada di sebuah toko, secara tidak sengaja ia melihat wajahnya sendiri terpampang di sebuah koran. Karena hal itu ia pun membatalkan niatnya untuk membeli sesuatu dan langsung kabur dari tempat itu. Saat hendak kabur dari polisi dengan mencuri mobil, ia ketahuan oleh beberapa orang yang memergokinya dan langsung mengetahui identitasnya sebagai Night Stalker. Mereka pun kemudian mulai mengeroyok Richard Ramirez di tempat. Tidak lama kemudian polisi pun datang dan menangkapnya. Pasca penangkapannya, Ramirez dinyatakan bersalah atas 13 tuduhan pembunuhan. Selain tuduhan pembunuhan, pihak berwenang juga memvonis bahwa ia bertanggung jawab atas pemerkosaan, penyerangan dan perampokan. Dalam sebuah pernyataan sebelum ia dihukum, ia sempat berkata, tindakanku sudah melampaui kebaikan dan kejahatan. Aku akan menaruh dendam bahkan setelah aku mati, ketahuilah bahwa setan hidup di hati kita semua. Ia pun kemudian ditahan di penjara San Quentin selama sisa hidupnya. Selama di penjara, ia menerima surat dari seorang pengagum wanita bernama Doreen Lioy. Wanita itu mengatakan dalam suratnya bahwa ia mengagumi sosok Richard Ramirez. Yang lebih gokilnya lagi, mereka kemudian mengajukan pernikahan pada tahun 1996. Selama sisa hidupnya, Ramirez diketahui tidak pernah mengutarakan penyesalan atas apa yang ia lakukan. Pada tahun 2013 Ramirez pun meninggal saat usianya ke-53 tahun, karena sakit komplikasi. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk supportnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, agar admin bisa terus mengembangkan channel ini. Salam BJ Story.